Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yaitu kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa ini adalah sebuah tema besar selain daripada tausiah cinta dan juga wacana progresif. Nah, pada kelas mahasiswa kali ini yaitu ada yang bertanya seperti ini. Kenapa sih harus kuliah kayak gitu? Dan seandainya kuliah itu harus memilih kampus yang seperti apa? Apakah harus kampus yang negeri atau kampus yang swasta? Nah, ini menjadi problematika bagi teman-teman yang baru lulus SMA gitu kan, yang ada niatan ingin kuliah, tapi ada juga sebagian dari mereka yang daripada kuliah gitu buat apa? Mending cari kerja saja. Nah, banyak dari mereka yang lulus SMA itu banyak yang mencari kerja. Tapi banyak juga yang punya keinginan untuk kuliah. Nah, kenapa sih harus kuliah gitu kan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan daripada teman-teman semua. Nah, kuliah itu adalah sebuah sebuah upgrading, pembelajaran lebih lanjut daripada setelah sekolah. Nah, oleh karenanya yang namanya belajar dalam mengasah pemikiran itu tidak cukup hanya sebatas SMA saja. Nah, oleh karenanya jika kalian ingin benar-benar belajar sesungguhnya, maka kuliahlah. Lanjutkanlah sampai ke perguruan tinggi. Kenapa? Karena orang yang berpendidikan rendah dan orang yang berpendidikan tinggi itu pola pikirnya itu sangat jauh berbeda. Nah, orang yang berpikirnya tinggi otomatis dia juga memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Begitu juga orang yang pola pikirnya rendah, dia juga pasti memiliki pendidikan yang rendah. Nah, oleh karenanya pendidikan itu adalah sebuah faktor utama terhadap pemikiran seseorang. Nah, makanya di sini adalah peranan pendidikan itu sangat penting sekali, baik formal maupun non formal, terutama pendidikan yang formalnya dulu. Nah, sebegitu pentingkah sebuah pendidikan itu terhadap pola pikir seseorang? Ya, jawabannya adalah ya, sangat penting. Karena apa? Karena yang namanya pendidikan itu sangat mempengaruhi terhadap pemikiran seseorang. Semakin seseorang itu tinggi pendidikannya, semakin tinggi, maka pemikirannya juga semakin tinggi orang tersebut. Begitu juga semakin rendah pendidikan seseorang, maka dia juga pola pikirnya itu rendah. Karena apa? Faktor utama itu adalah pendidikan yang sangat mempengaruhi terhadap pola pikir. Contohnya bagaimana? Contohnya banyak. Yang namanya kita hidup itu mengalami beberapa persoalan dalam hidup kita. Nah, seseorang yang memiliki pendidikan tinggi pasti berbeda menangani persoalan tersebut. Kalau misalkan kita bandingkan dengan orang yang pendidikannya antara pendidikan tinggi dan pendidikan rendah. Kenapa? Karena pendidikan itu menjadi faktor utama dalam mempengaruhi pola pikir mereka. Contohnya seperti itu. Nah, oleh karenanya sangat penting. Jadi untuk teman-teman yang baru lulus SMA misalkan yang ingin ada niatan kuliah, maka lanjutlah kuliah. Namun seperti apa gitu kan teman-teman tersebut, untuk lanjut di perguruan tinggi yang seperti apa gitu. Yang bagus itu apa gitu kan, swasta atau negeri gitu. Menurut saya semua pendidikan itu bagus semua, tergantung kitanya. Karena apa? Karena yang belajar sebagai pelaku pembelajaran, sebagai pelaku belajar lah, itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Oleh karenanya, baik kamu masuk dalam perguruan tinggi, negeri maupun swasta, itu tergantung kamunya sendiri, kitanya sendiri. Kitanya mampu apa tidak. Kalau misalkan kitanya tidak mampu berproses dalam sebuah perguruan tinggi itu, atau kita males-malesan belajar, kita males berproses gitu dalam perguruan tinggi, ya yang salah kita. Karena apa? Karena kitanya sendiri
yang malas berproses dalam suatu perguruan tinggi itu. Nah, jadi antara perguruan tinggi negeri maupun swasta itu sama-sama bagus. Yang tidak bagus itu kitanya sendiri yang menciptakan gitu, bagus apa tidak. Nah, oleh karenanya kalau misalkan kita menginginkan output yang bagus, maka kita juga harus berproses dan mengikuti proses dalam perguruan tinggi itu atau dalam kampus itu dengan bagus. Nah, itu adalah salah satu kuncinya. Jadi antara swasta dan negeri itu bukan suatu patokan kita ingin berkuliah masuk dalam sebuah kampus, itu tidak. Jadi tergantung kitanya, dan juga kita mau minat di bidang apa, itu juga tergantung kitanya. Kalau misalkan kita ingin mengenyam pendidikan di bidang kedokteran, ya masuk ke perguruan tinggi yang ada fakultas kedokteran misalkan. Kalau kita misalkan minat di dunia hukum, ya masuk dalam perguruan tinggi yang ada fakultas hukumnya, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa sangat perlu sekali gitu kan, kita itu harus memilih untuk mengambil sebuah jurusan apa gitu, karena sangat penting juga gitu kita memilih. Jadi jangan asal kita masuk dalam sebuah kampus tapi kita bingung gitu, kita itu belajarnya itu menjadi terpaksa gitu kan. Tapi begitu juga nggak apa-apa, misalkan kita ya hanya sebatas mampu lanjut kuliah di perguruan tinggi yang misalkan STAI misalkan, perguruan tinggi yang kelasnya rendah misalkan, yang lebih murah lah, ya nggak apa-apa. Jadi tergantung kitanya, baik perguruan tinggi yang levelnya lebih rendah atau tinggi, itu menurut saya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Anda itu mampu melanjutkan ke sebuah perguruan tinggi yang lebih bagus, ya maka lanjutlah ke perguruan tinggi yang lebih bagus. Jadi jangan disia-siakan. Dan dalam kampus juga, misalkan contoh, kalau saya kan S1-nya di perguruan tinggi negeri. Nah, jadi dalam sebuah kampus itu, kalau misalkan kita sudah masuk, itu banyak sekali beasiswa. Dan beasiswanya itu macam-macam. Ada beasiswa namanya beasiswa kurang mampu, itu ada kalau memang kalian itu dari masyarakat yang kurang mampu, asalkan ada bukti pengantar atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Nah, nanti juga dalam kampus itu ada beasiswa, biasanya beasiswa Pemprov, beasiswa misalkan dari perusahaan-perusahaan, pokoknya banyak sekali. Tergantung kampusnya bekerja sama dengan sebuah perusahaan apa, misalkan mengadakan sebuah beasiswa untuk mahasiswanya itu ada. Nah, salah satu syarat memperoleh beasiswa tersebut juga tergantung IPK kitanya. Misalkan kalau misalkan IPK kita itu rendah, tidak memenuhi syarat, ya kita tidak bisa mendapatkan beasiswa itu. Tapi kalau misalkan IPK kita tinggi, memenuhi syarat daripada mengikuti seleksi daripada beasiswa itu, ya kita bakalan masuk. Jadi seperti itu. Nah, jadi pentingnya melanjutkan ke sebuah perguruan tinggi untuk mempengaruhi pola pikir kalian. Pendidikan kalian lebih tinggi, maka pola pikir kalian juga akan mengikuti tingginya. Dan memilih sebuah kampus, baik swasta maupun negeri, itu sama saja, tergantung kitanya masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.